Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman dengan NPM 2235 akan menjelaskan pemahaman saya tentang sejarah dan 4 metode pendekatan machine translation. Saya akan memulai dengan sejarahnya terlebih dahulu. Sejarahnya dimulai pada tahun 1933 ketika Peter Troyansky, ilmuwan Uni Soviet, melakukan eksperimen dengan menggunakan kartu kata dan kamera film untuk menciptakan penerjemahan. Namun saat itu eksperimennya dianggap tidak begitu berguna, sehingga penemuannya baru ditemukan kembali tahun 1956. Pada tahun 1954 ada George Stone dengan IBM. Dia sukses melakukan penerjemahan 60 kalimat bahasa Rusia ke bahasa Inggris secara otomatis, yang mana hal ini membuat daya tarik dan menciptakan minat masyarakat terhadap machine translation. Namun pada tahun 1966 Alpaq menyatakan bahwa machine translation ini tidak efektif dan menyarankan untuk fokus pada kamus bahasa. Nah, hal ini menyebabkan kurangnya dukungan terhadap pengembangan machine translation, sehingga machine translation selama 1 dekade lambat dalam pengembangannya. Lalu pada tahun 1970-an, ini ada metode pendekatan Rule Based Machine Translation. RBMT ini prinsipnya ialah menerapkan aturan linguistik eksplisit dan bahasa bilingual. Teknisnya ialah melakukan analisa dan memahami kalimat sumber dan memecahnya menjadi gramatikal. Selanjutnya ditransfer dengan syarat yang sudah ditetapkan pada sistem dan menggenerate atau menyusun kalimat tersebut dalam kalimat targetnya. Nah, contohnya itu ada prompt. Kelebihannya cocok untuk skala kecil karena tidak begitu kompleks, namun memerlukan banyak aturan. Nah, aturan ini yang jika semakin banyak bahasanya maka akan banyak aturan yang membuatnya menjadi kompleks. Nah, kekurangannya itu tadi tidak cocok untuk untuk lingkup yang besar. Selanjutnya ada metode RBMT, lalu ada Statistical Machine Translation. Nah, Statistical Machine Translation ini prinsipnya ialah menggabungkan metode probabilistik dengan IBM. Nah, secara teknisnya ialah menggunakan metode probabilistik seperti teorema Bayes dan digabungkan dengan 5 model IBM, yaitu model yang berfokus pada frasa dan kata. Contoh dari Statistical Machine Translation ini ialah Google Translate sebelum 2016. Nah, pada kelebihannya itu ialah fleksibel. Metode ini fleksibel, namun kekurangannya ialah kaku dan sintaksisnya kompleks. Selanjutnya ada metode Neural Machine Translation. Pada Neural Machine Translation ini prinsipnya ialah menciptakan penerjemahan dengan jaringan saraf tiruan. Nah, teknisnya ialah menggunakan encoder dan decoder. Encoder yaitu merubah kalimat sumber menjadi vektor atau kode-kode, dan selanjutnya vektor tersebut akan dirubah pada fase decodernya. Vektor yang diciptakan dari kalimat sumber akan diubah menjadi
kalimat target pada bagian decoder. Nah, ada juga pada teknisnya itu ada namanya attention mechanism, yaitu perhatian pada kata-kata yang lebih penting atau kata-kata yang mudah untuk ditranslatekan. Nah, jadi nantinya kata-kata yang sulit ditranslatekan akan lebih mudah dipahami ketika sudah memahami kata-kata penting, kata-kata kunci, dan beberapa kata-kata yang mudah dipahami. Kelebihannya alami, fleksibel. Kekurangannya ya membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Contohnya itu ada DeepL atau Google Neural Machine Translation. Selanjutnya ada Large Language Model. Pada Large Language Model ini prinsipnya membuat bahasa besar, model bahasa besar. Dengan teknisnya itu menciptakan model dan melakukan fine tuning, melatih model dengan banyak data-data secara besar. Nah, contohnya itu ada ChatGPT, Bard, GPT-3, Ollama. Nah, kelebihannya itu kemampuannya optimal, fleksibel, namun kekurangannya itu membutuhkan komputasi yang besar. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.